Salam damai, gembala baik dan murah hati, sahabat oase rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat serta baik-baik saja. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Paulus Rarasta Anggara SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Paulus. Sekarang marilah kita menyapa Pastor Paulus yang sudah berada di studio untuk Anda. Salam damai Pastor Paulus. Salam damai, Bu Marita. Apa kabar? Baik, Pastor bagaimana kabarnya? Baik juga. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Paulus. Baik, Bapak Ibu, mari kita memulai dengan bersyukur kepada Tuhan dan kita persatukan hati kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kepadamu, khususnya untuk kesempatan hari ini. Begitu banyak berkat yang boleh kami terima. Begitu banyak anugerah yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah ini. Bukalah hati kami ya Tuhan. Semoga kami pun mampu untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu. Khususnya mampu menjadi pengikut-Mu yang dengan cinta mau memanggul salib seperti yang telah Engkau teladankan. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga dalam segala kesulitan, tantangan, dan rintangan sebagai seorang Kristiani, kami tidak jatuh dalam keluhan-keluhan, tetapi kami justru bisa bersyukur karena kami boleh merasakan semua itu karena cinta kami kepadamu. Bimbinglah kami selalu, sehingga kami tetap setia menjadi murid-Mu, setia menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini ialah ketika aku berseru kepada Tuhan, Ia mendengarkan aku dan membebaskan aku dari musuh-musuhku. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Dia akan menolong engkau. Bacaan hari ini diambil dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan serta peraturannya. Dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan dan mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu,
yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25 yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus untuk kita semua. Silakan Pastor. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita mendengarkan bagaimana Musa mengingatkan kembali bangsa Israel. Mereka dalam perjalanan, tentu saja kita melihat bagaimana Musa yang seringkali juga menjadi marah dengan sikap dan sifat orang Israel yang banyak kali jatuh dalam ketidaktaatan. Maka di sini diingatkan kembali tentang pentingnya menjadi taat. Kehidupan itu kan pilihan, dan seringkali kan
itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita memilih. Tidak cukup kita hanya percaya, karena setan pun percaya. Tetapi kenapa setan tidak selamat? Karena meskipun mereka percaya, tapi mereka tidak pernah taat kepada Tuhan. Dan itulah yang diingatkan kepada kita, bagaimana dalam kehidupan kita pilihan-pilihan itu yang penting. Karena memang untuk menjadi setia kepada Tuhan itu tidak gampang. Memang lebih gampang itu setia atau taat kepada keinginan pribadi kita. Pada suatu saat, ada seorang anak muda yang datang bertemu dan mau mencobai kebijaksanaan seorang filsuf yang sangat terkenal, yaitu Sokrates. Dia mendatangi Sokrates sambil membawa seekor anak burung di belakangnya. Dan dia mau mencobai dia. Apakah burung yang ada di tangannya itu mati atau hidup? Dia akan mencobai dengan mengandikan begini. Kalau nanti Sokrates mengatakan mati, maka dia akan melepaskan burung itu. Tetapi kalau dia bilang hidup, maka dia akan memuntir kepalanya sehingga dia akan tunjukkan burung itu mati. Dan kemudian dia menghadap Sokrates dan berkata, "Guru yang bijak, saya membawa burung di belakang punggung saya. Apakah burung ini mati atau hidup?" Dan kemudian Sokrates tersenyum dan menjawab, "Mati dan hidupnya burung itu tergantung daripadamu. Kalau kamu menghendaki mati, dia mati. Kalau kamu menghendaki dia hidup, dia hidup." Mendengar jawaban itu, sang anak tadi kagum dengan jawaban Sokrates tadi dan memuji kebijaksanaan kebajikannya. Dari cerita ini, saya hanya mengatakan bahwa dalam banyak hal Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kehendak bebas, free will. Artinya, kita bebas melakukan apapun dalam kehidupan kita. Bahkan kita bebas mau mencintai Tuhan atau tidak, setia pada Tuhan atau tidak, itu kebebasan kita. Karena apa? Karena Tuhan mau dicintai, ditaati dengan kebebasan. Tidak ada paksaan atau tanda kutip keterpaksaan saya harus mencintai Tuhan. Karena kalau terpaksa, sesuatu yang dipaksa itu kan tidak enak dan pasti tidak akan tahan lama. Tetapi kalau sesuatu itu kita lakukan dengan cinta yang dalam, dengan kebebasan yang dalam, maka segala kesulitan yang kita hadapi akan bisa menjadi lebih ringan. Tetapi kalau kita taat dalam tanda kutip dan setia kepada sesuatu, tapi karena terpaksa, maka yang ringan pun akan menjadi berat. Dan semuanya ada konsekuensinya. Di sini jelas ditunjukkan tentang kebinasaan dan tentang kemakmuran. Bagaimana itu bisa juga diwujudkan dalam kehidupan kita. Memang kadang-kala kan ada orang yang mengatakan, kenapa ya yang dosa-dosa itu selalu susah, selalu bertentangan dengan Tuhan, selalu yang enak-enak itu kok kenapa tidak diperbolehkan? Ya, mungkin kita selalu berpikir sesuatu yang enak itu baik, tapi hanya untuk sementara. Sementara sesuatu yang tidak enak, kelihatannya tidak enak, tapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kebahagiaannya akan panjang. Tetapi kan perlu proses, sedikit demi sedikit, kesetiaan. Dan seringkali kan untuk menjadi setia itu karena kita mendengar suara Tuhan. Dan untuk mendengar suara Tuhan, kita perlu berrelasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita salah, ini suara Tuhan atau suara hantu kan. Untuk bisa mengenalnya, perlu kita berrelasi. Karena kalau misalnya saya kenal dengan Bu Marita, sudah lama sekali kenal. Suara Bu Marita walaupun di telepon, walaupun dia mungkin pura-pura dengan suara lain, saya tahu, Bu Marita ya. Karena saya kenal. Berbeda kalau saya tidak kenal. Dan itu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Supaya kemudian dalam kehidupan kita, jangan sampai kita sepertinya hidup di dunia ini, tapi akhirnya kita mati untuk kehidupan kekal. Karena apa? Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Karena pada saat kita fokus pada diri kita sendiri, maka kehidupan kita akan menjadi begitu ciut. Tapi kalau kita fokus pada kehendak Tuhan, kehidupan kita, cara pandang kita akan diperlebar.
Dan kepedulian itu kan seringkali diungkapkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kesetiaan kita kan pada Tuhan kan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kehidupan berkeluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang tua. Bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan akan tugas dan tanggung jawab kita. Dan tentu ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan terus-menerus setiap hari, bukan untuk satu kali dan satu kali dibuat untuk 10 tahun, tidak, setiap hari. Karena apa? Karena begitu banyak godaan yang ada di dunia ini. Setan itu kan seringkali kita melihat setan itu kan tidak pernah letih dan lelah, nggak makan, nggak minum, tapi nggak capek, gitu kan. Sementara kita makan dan minum aja capeknya lebih berkali lipat-lipat. Jadi kita perlu usaha terus-menerus agar kita bisa kemudian percaya akan janji Tuhan dan kemudian mewujudkannya itu dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita sehari-hari. Kita sadar Tuhan juga tahu bahwa kita masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangan. Betul. Tapi dalam segala kelemahan dan kekurangan, disitulah kita menyadari kita butuh orang lain. Terutama kita butuh selalu bantuan Tuhan. Oleh karena itu relasi dengan Tuhan, doa, ekaristi, itu kan sarana kita untuk dikuatkan setiap hari. Karena saya orang lemah, karena saya orang berdosa, maka saya ingin dikuatkan oleh Tuhan hari demi hari. Sehingga relasi saya dengan Tuhan itu saya lakukan bukan karena semata-mata kewajiban, tapi karena memang saya membutuhkan saya butuh di charge dari orang yang saya cintai. Kan kalau misalnya kita sedang jatuh cinta, capek ketemu orang yang kita cintai, kan capeknya langsung hilang. Kan seperti itu juga. Dan tentu ini juga menjadi perenungan bagi kita sebagai seorang Kristiani, agar kita tidak hanya percaya bahwa oh janji Tuhan itu hanya janji yang baik dan susah. Baik tapi susah. Ya memang susah bagi kita yang tidak mau berusaha. Kita yang berusaha saja juga nggak segampang itu. Tapi kita tahu bahwa dalam segala kesusahan dan kesulitan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendampingi kita. Hanya permasalahannya adalah apakah kita memfokuskan segala hal yang kita alami itu kepada Tuhan, atau kita fokus pada diri kita sendiri. Itu kurang lebih untuk hal yang pertama, Ibu Marita. Terima kasih, Pastor Paulus. Pastor, bagaimana caranya memelihara relasi dengan Tuhan dan bagaimana caranya jika relasi itu tiba-tiba terputus, Pastor? Menjaga relasi dengan Tuhan kan usaha dari saya setiap hari, bahwa relasi itu kan harus dipertahankan dengan perjumpaan. Perjumpaan itu penting. Doa itu kan perjumpaan relasi. Doa itu kan bukan semata-mata saya menyampaikan sesuatu, tapi doa itu kan sebuah komunikasi dua arah. Penting. Relasi itu kan diperkuat dengan perjumpaan, hari demi hari. Tidak pernah putus. Dan itu yang penting bagi kita, dan perjumpaan itu bukan hanya sekedar berjumpa, tapi kualitas dari perjumpaan itu kan juga penting. Dan kalau suatu saat mungkin seperti Anda mengatakan kita putus relasi dengan Tuhan, maksudnya saya yang seringkali meninggalkan, bukan Tuhan memutuskan. Tapi mungkin karena saya bisa jadi kan kita mempunyai dalam tanda kutip kan relasi yang terputus dengan Tuhan karena saya meninggalkan Tuhan. Saya yang biasanya sebagai manusia karena mungkin kecewa, karena mungkin sakit hati atau apapun juga. Karena apa? Karena seringkali kekecewaan itu muncul dari kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Apalagi kalau kita sebagai seorang Kristiani, kita berpikir berdoa, pelayanan, kemudian rajin, membantu orang, itu sebagai sebuah modal. Artinya saya menanamkan modal yang banyak dan kemudian saya berharap nanti modal itu kan kembali lebih banyak lagi. Ya, itu seringkali salahnya di situ. Kemudian saya sudah melakukan semua, kenapa Tuhan kok sepertinya tidak peduli dengan saya? Nah, itu kan seringkali kekecewaan begitu. Karena apa? Karena yang terjadi dalam kehidupan kita, kecewaan muncul, itu karena saya memerintah Tuhan. Dan kemudian memerintahnya dalam tanda kutip halus dengan menyogok tadi. Doa yang rajin, kemudian rajin pelayanan, membantu orang, itu dianggap sebagai sokokan yang pasti dengan ini Tuhan akan selalu mengabulkan doa saya. Padahal dalam kehidupan kita bukan seperti itu, bukan kehendak saya yang saya paksakan pada Tuhan. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan saya wujudkan dalam kehidupan saya. Dan itu kan perlu proses hari demi hari. Saya mau dibentuk, saya mau diubah, bukan Tuhan yang mau diubah. Doa kita tidak mengubah Tuhan, tapi doa kita, relasi kita mengubah saya. Semoga saya semakin
bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Disitulah yang penting. Setia kan seperti itu. Meskipun mungkin uh, apa yang saya bisa mengatakan, terima kasih ya Tuhan, optimisme yang kemudian membuat kita mau bergerak lagi. Tapi kalau kemudian kita patah semangat, apalagi kecewa, ya seperti tadi, putus relasi dengan Tuhan karena saya menjauh. Tuhan tetap dekat dengan kita, tapi saya tidak mau lagi berusaha untuk menjalin relasi. Dan yang rugi pasti saya. Karena apa? Karena akhirnya saya terjauh dari sang sumber kebahagiaan itu. Terima kasih Pastor Paulus. Pastor, ada pesan-pesan Pastor Paulus untuk sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan pertama hari ini? Ya saya sedikit berpesan bahwa menjadi setia itu tidak gampang. Tapi itulah yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Setia kepada Tuhan yang kita wujudkan dalam kesetiaan kita dalam tugas sehari-hari. Karena kalau dalam tugas sehari-hari ini kita wujudkan sebagai persembahan kepada Tuhan, meskipun mungkin hal-hal yang sederhana, tapi kita memberikan persembahan dari hal-hal itu kepada Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Seperti kata Don Bosco, no? Do your ordinary things extraordinary times. Artinya melakukan sesuatu yang kecil tapi dengan cinta yang besar dan sebagai bentuk perwujudan Tuhan, itulah sesuatu yang besar. Dan itu kan dimulai dari keluarga, agar bisa kemudian bertumbuh menjadi bertumbuh dan berkembang sedikit demi sedikit menjadi besar. Itulah juga perwujudan dari kekudusan kita setiap hari. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan teladankan. Itulah yang coba saya ikuti dengan setia. Terima kasih Pastor Paulus. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita pada bagian pertama ini. Kami akan kembali di bagian kedua setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama Anda Pastor Paulus Rarasta Anggara SDB dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Paulus dan Anda semua dan sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang ingin mengirimkan usul atau saran atau bertanya, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau dapat Anda WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Pastor Paulus untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan, Pastor. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk Injil hari ini diambil dari Injil menurut Lukas. Dan seperti tadi dalam bacaan pertama, di dalam Injil hari ini lebih ditekankan kembali tentang menjadi setia kepada Tuhan Yesus seperti apa. Dan jelas, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, ini kan tidak gampang menjadi murid Kristus ini. Memanggul salib, menyangkal diri. Bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Dan dari sini kita bisa merenungkan apa arti salib. Salib itu seperti kata Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengalami, yaitu penderitaan. Sama seperti kita. Menjadi pengikut Tuhan Yesus tidak harus takut atau menjauh dari penderitaan. Salib sama dengan penderitaan. Tetapi tidak setiap penderitaan adalah salib. Misalnya, saya makan yang manis-manis terus, sudah tahu kalau makan manis-manis, udah usia seperti saya ini nggak baik. Kemudian saya diabetes. Nah, itu aduh, saya memanggul salib Kristus. Tidak juga, itu rakus, bedakan. Yang harus kita bedakan bagaimana kita menderita, tapi itu sebagai salib. Contohnya adalah mengampuni. Mengampuni itu tidak gampang. Harus menyangkal diri. Tetapi karena saya sebagai seorang murid Tuhan, dan Tuhan mengatakan, hendaknya kamu mengampuni 70 kali, 7 kali, maka saya harus melakukan itu. Meskipun saya kelihatan bodoh, kelihatan lemah, tapi justru hanya orang yang kuat,
orang yang hebat mampu mengampuni. Salah satunya itu menderita. Kemudian mengasihi, mengasihi tetangganya yang setiap hari bikin masalah terus. Tapi saya harus menyapa, harus tetap mengasihi. Itu kan menyangkal diri, memanggul salib, menderita juga. Tapi disitulah wujud nyata saya sebagai seorang Kristiani, mengikuti Tuhan. Apa yang Tuhan sudah teladankan dalam kehidupan saya ikuti dan saya wujudkan dalam kehidupan konkret. Menjadi jujur, menderita. Karena apa? Karena nggak dapat uang banyak. Teman-teman saya dapat, tapi saya sebagai seorang Kristiani harus jujur dan mengatakan tidak. Itu kan sama juga, menderita. Tapi kita menderita karena saya tahu saya melakukan itu karena saya ingin mengikuti dan setia kepada Tuhan Yesus. Dan tentu banyak godaan-godaan, banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan-tantangan. Tapi kalau saya kemudian memfokuskan diri saya kepada kehendak Tuhan, tentu kita akan dikuatkan. Karena seperti yang Tuhan katakan sendiri, apa artinya kita mendapatkan dunia, tapi kita kehilangan diri kita, binasa jiwa kita dalam kehidupan kekal. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita pentingnya kehidupan di dunia dan di akhirat. Seringkali saya mengatakan, dan ini saya ulang dalam banyak khotbah saya, dalam kehidupan kita, cuan itu penting. Karena nyari, kalau kita usahakan pasti kita ingin mendapatkan, ya ingin mencari cuan kan, karena cuan kan ngasih kita cien, itu kan selalu. Boleh, boleh. Tapi jangan sampai lupa. Cari cuan, ya cari cuan. Jangan sampai lupa cari Tuhan. Tuhan ngasih kita bukan cien saja, tapi cinta. Nah, kalau cinta kan berhenti begini, bukan digoyang-goyang terus. Artinya keseimbangan itu penting. Supaya kita juga tahu bahwa saya ingin bahagia dalam kehidupan saya di dunia ini. Dan tentu kebahagiaan yang ada itu adalah kebahagiaan bersama dengan Tuhan, berani memanggul salib. Karena itu adalah sumber kebahagiaan saya. Dan dengan demikian, saya pun bisa akhirnya mendapatkan kebahagiaan kekal. Cari cuan, tapi juga jangan lupa cari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kehidupan kekal karena kita terlalu berfokus pada kehidupan yang sementara. Itulah yang Tuhan inginkan agar kita sebagai seorang Kristiani pun bisa menjadi saksi-saksi yang nyata. Kita tidak mengeluh meskipun kita menderita. Kita tidak kemudian marah kepada Tuhan meskipun kita menderita. Karena saya tahu bahwa semuanya itu saya lakukan karena saya mencintai Tuhan. Seperti juga dalam kehidupan kita. Kita kalau melakukan sesuatu kepada seseorang yang kita cintai, yang berat pun menjadi ringan dan kita akan melakukan dengan bahagia. Tapi kan perlu adanya cinta itu dulu. Karena kalau tidak, maka yang ringan pun akan menjadi begitu berat kalau semata-mata kita melakukan karena kewajiban. Saya kan sebagai seorang Kristiani harus, harus, dan harus. Dan kata harus itu yang memberatkan kita. Jadi kita sebagai seorang Kristiani perlu pertama dan terutama menjalin relasi dulu dengan Tuhan. Jalinan relasi yang intim, mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu yang akan menguatkan kita untuk berani dan tetap berjalan dengan memanggul salib-salib seperti yang tadi saya katakan. Karena apa? Karena setiap hari kita harus memanggul salib itu, memaafkan, mencintai, mengasihi, melayani. Itu kan harus kita lakukan dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita. Dan itu yang Tuhan harapkan dari kita. Supaya kemudian kita merasakan bahwa kita boleh bersyukur, bisa merasakan seperti yang Tuhan rasakan. Karena Tuhan sudah meneladankan kepada kita semua hal itu. Karena apa? Karena cintanya kepada kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, jangan kita merasa terlalu hebat begitu. Karena apa? Karena sebetulnya apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita itu jauh lebih besar daripada balasan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Begitu, Bu Marita. Terima kasih, Pastor. Pastor, mengapa menjadi pengikut Yesus harus siap menanggung salib yang berat, Pastor? Ya karena seperti tadi, pada saat kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, maka yang terjadi dengan dunia ini kan selalu berbalikan. Dunia selalu mengatakan tidak terhadap apa yang Tuhan katakan.
Dan itu akan menjadi berat. Karena apa? Karena pada saat kita mau setia kepada Tuhan, pasti ada tintangan. Dan setan tidak akan mau, tidak akan pernah mau. Karena apa? Karena selama apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, nah, ada musuh saya tambah satu, nah, dia akan menghantam kita lebih. Muncul dalam banyak hal. Dan seringkali kan banyak orang yang mengatakan, Pastor, dulu waktu saya hidup dalam dunia jahiliyah, kok kehidupan saya itu fine-fine saja, lancar-lancar saja. Tapi begitu saya bertobat dan mau mengikuti Tuhan Yesus, aduh pastor, jangankan satu masalah, masalah yang satu belum selesai, sudah ada masalah yang lain. Sepertinya bertumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk seperti itu. Dan seringkali saya mengatakan, nah itulah. Karena apa? Karena setan paling tidak suka orang yang mau setia kepada Tuhan, mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia akan menghantam terus kita, supaya kita jangan sampai menjadi anak Tuhan yang setia dan baik. Karena apa? Karena itu menjadi ancaman bagi dia. Jadi kita tahu kalau fokus kita pada masalah, pada kesulitan, maka kesulitan itu akan begitu besar kita hadapi. Tapi kalau kita ingat bahwa di belakang saya ada Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari masalah itu, maka berbeda ceritanya. Kita juga memandang Tuhan yang lebih besar, yang mempunyai kuasa, yang menguatkan dan kemudian mempersilahkan masuk dalam kehidupan saya, dan kemudian bisa menguasai saya, dan saya bisa berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka sangat-sangat lemah kita. Seperti contohnya, tongkat di tangan Musa itu tongkat biasa. Tapi bersama dengan Tuhan, dia bisa membelah laut mati. Sama juga. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, siapa kita? Tapi bersama dengan Tuhan, pasti kita akan lebih kuat dan pasti akan mampu. Itulah keyakinan kita yang terus-menerus harus kita pupuk hari demi hari, hari demi hari. Seperti kata Tuhan Yesus, setiap hari. Bukan kita melakukan sekali untuk 10 tahun, tapi setiap hari, setiap hari, setiap hari. Jadi seperti itu, Bu Mari. Ya, terima kasih Pastor Paulus. Pastor, apakah menyerahkan diri sepenuhnya terhadap panggilan Tuhan berarti harus meninggalkan semua hal-hal duniawi, Pastor? Ya, maksudnya meninggalkan hal-hal duniawi itu kalau kemudian kita tidak masuk dalam dunia, tidak juga. Kan juga seringkali kita eh, mendengar ungkapan ini, kita membawa gereja ke pasar, bukan pasar ke gereja. Artinya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita bisa menjadikan iman kita itu menginspirasi. Makanya Tuhan Yesus kan selalu mengatakan menjadi garam dan terang dunia. Artinya bahwa dalam kehidupan jasmani, kehidupan duniawi kita, dalam dalam konteks ini saya mengatakan kehidupan kita di dunia, itu kan kita juga harus mendasarkan pada apa yang Tuhan mau. Kan kita bukan, banyak di antara kita bukan pertapa yang harus menepi, hidup dalam kesepian, tapi kan kita hidup dalam dunia, hidup dalam uh, hiruk pikuknya apa yang ada di dunia sebagai seorang yang kerja di kantor, sebagai seorang pengusaha, kita kan menjalani kehidupan itu. Tetapi bagaimana dalam kehidupan duniawi dan tanda kutip itu kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai seorang Kristiani. Kan dalam kehidupan itu kita bisa menjadi pewarta kasih Kristus. Artinya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata. Oh, itu orang Katolik ya, luar biasa loh. Gitu loh. Sama-sama hidup dalam dunia bisnis, tapi dia bisa menghidupi imannya yang terwujud dalam relasinya, dalam cara dia berbisnis. Kan menjadi kesaksian yang nyata. Karena kan kita menjadi orang Kristiani, identitas kita bukan karena saya pakai kalung salib, apalagi saya pastor pakai kolar begini, kan bukan semata-mata itu. Tapi lebih pada bagaimana kehidupan kita membawa dampak yang positif kepada orang lain. Karena di Indonesia kan kita seringkali berrelasi dengan orang-orang yang bukan Katolik. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah membaca Injil. Tapi mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa membaca Injil melalui kehidupan kita. Karena kita ini kan juga Injil-Injil yang hidup, yang nyata, yang bisa dibaca, dirasakan oleh mereka. Kita adalah perpanjangan kasih Tuhan, dan itu kesadaran yang harus kita miliki hari demi hari. Terima kasih, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian, usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik.
Maka Pastor Paulus Rarasta Anggara SDB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Paulus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur untuk berkat, rahmat, dan terlebih untuk sabdamu yang mengingatkan kepada kami selalu untuk menjadi setia. Dalam segala penderitaan, dalam segala kesulitan, dalam segala hal-hal yang mungkin masih belum sesuai dengan kehendak kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik yang selalu menemani kami. Semoga dengan banyak hal yang masih mengecewakan kami tidak menjauh daripadamu. Kami tetap setia kepadamu. Berikanlah kami kekuatan untuk setia ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi seorang Kristiani, menjadi anak-anak-Mu, yang bisa menjadi perpanjangan kasih-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menaungi kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik. Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani berikutnya. Tuhan memberkati.